Tuan Putri memasuki ruangan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Wah kak, kita lagi di mana kak? Wah, kita ternyata ada di kerajaan. Wah, kalau begitu panggil aku Putri Hillary. Dan aku Putri Elisa. Nah, kenapa sih kak kita hari ini temanya kerajaan? Nah, karena kita akan belajar dari satu orang raja. Siapa rajanya kak? Nah, penasaran kan sama nama rajanya siapa? Penasaran kan? Ikutin terus ya ibadah kita adik-adik. Nah adik-adik, sekarang biar kita lebih semangat, kita mau nyanyi 2 lagu bebas. Yang pertama, Aku Anak Raja, dan yang kedua, Pujilah Nama Tuhan. ayo sekarang kita bangkit berdiri. Bangkit, yuk. Ayo, ayo, ayo. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nyanyi yang kedua ya adik-adik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan riang. Oke, sekarang kita pakai gitar ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mulai nih ibadah kita adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 6. Bunga-bunga yang di padang. Oke, lebih semangat ya adik-adik. Bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tak
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami berkumpul untuk beribadah, memuji nama-Mu. Kiranya Kau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi nih dari Kidung Ceria nomor 135. Judulnya Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu yang akan diceritakan oleh kakak-kakak layan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi rema dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin cerita. Siapa yang mau dengerin cerita adik-adik? Nah, hari ini di kelas TK ada kakak Hillary. Di kelas kecil ada kakak Elisa. Dan di kelas tanggung ada kakak Regi. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita. Dan firman Tuhan terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengitai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pun diundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergesa-gesa untuk menumpahkan darah, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengitai nyawanya sendiri. Demikianlah pengamalan setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan cerita. Siapa di sini yang mau dengerin cerita? Aku. Nah, adik-adik, hari ini di kelas TK ada Putri Hillary. Di kelas kecil ada Putri Elisa. Dan di kelas tanggung ada Raja Regi. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita.
Selamat pagi adik-adik. Nah, siapa di sini yang udah siap mau dengerin cerita? Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis dulu ya. Kakak ada cerita nih adik-adik. Nah, pas banget nih adik-adik. Hari ini kakak pakai apa nih? Pakai mahkota, pakai dress. Hari ini kakak mau cerita tentang kerajaan. Tentang seorang raja yang baik hati, yang hebat, yang bijaksana, dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, dan dengar-dengaran nasihat orang tua. Ada yang tahu siapa? Namanya Raja Salomo. Siapa adik-adik? Raja Salomo. Nah, di sini siapa nih yang masih ingat cerita tentang Raja Salomo? Nah, adik-adik, kakak punya cuplikan ceritanya nih adik-adik. Yuk, kita nonton bareng-bareng yuk. Happy Kids TV. The Holy Tales. Hello, kids! Today, I am going to tell you the story about King Solomon. Have you heard the story before? No. Have we? Great! Then let's begin with the story. I hope you kids are going to love it. King David was a ruler of Israel, and he was a great believer in God. During his rule as the king, Israel grew 10 times larger than what it was under King Saul's rule. But now, King David was old and sick. He was tired of ruling such a large kingdom. David had many sons, and one of them was Adonijah. Even though his name meant, "My Lord is God," Adonijah was not a good man. He claimed to the people of Israel that one day he would rule the kingdom. He even tried to steal his father's throne, knowing that King David was too weak to resist him. But that was not God's plan for Israel and its people. David's wife, Bathsheba, knew that her son Solomon should become the king of Israel. She informed David about Adonijah's plan, and immediately David gathered all his leaders and declared Solomon as the new king of Israel. Soon David fell very ill. Before his death, he said to his people, Believe in Solomon. He is the one chosen by God to be your king. The people of Israel believed what David said. After his father's death, King Solomon sat on the throne and firmly established the Israel kingdom once again. During his rule, King Solomon remembered the one advice that his dead father gave to him. He had said, Always follow God's path, and you shall prosper in everything that you do. One night, God appeared in Solomon's dream. He asked him, If I grant you one wish, what would you ask for? You may ask for anything that you want. O Lord, give me wisdom to be a good king. That's all I ask for. Solomon's request pleased God, and he granted. Nah adik-adik, tadi kita udah nonton bareng-bareng nih ya adik-adik. Ceritanya bagus gak adik-adik? Bagus ya? Nah ceritanya tadi tentang siapa sih adik-adik? Tentang raja siapa ya tadi? Raja Salomo. Siapa adik-adik? Raja Salomo. Raja Salomo ini hebat banget ya adik-adik. Dia hebat dan bijaksana adik-adik. Dia hebat banget adik-adik, bisa jadi seorang raja, bisa jadi seorang pemimpin adik-adik. Pemimpin yang hebat adik-adik. Di sini siapa yang ingin jadi seorang pemimpin seperti Raja Salomo? Tunjuk tangan. Wah, semuanya pasti pingin ya jadi seorang pemimpin yang hebat seperti Raja Salomo. Ya kan? Nah adik-adik, caranya gimana sih adik-adik? Kalau kita pingin jadi seorang pemimpin yang hebat, nanti kalau sudah besar,
Gimana sih caranya? Yang pertama nih adik-adik, adik-adik harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Harus apa adik-adik? Dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Caranya gimana sih dengar-dengaran sama Tuhan Yesus? Caranya gimana ya? Caranya adik-adik harus rajin berdoa, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Kalau yang belum bisa baca, bisa minta bacain mama papanya. Terus juga adik-adik harus rajin seperti sekarang ini nih, harus rajin IHMPA, jangan lupa ya. Terus adik-adik juga jangan lupa nih adik-adik. Adik-adik harus dengar-dengaran nasihat orang tua. Nah, kenapa sih kita harus dengar-dengaran nasihat orang tua? Harus dengar-dengaran apa kata mama papa? Kenapa ya? Karena Tuhan pakai mama papa untuk jagain kita adik-adik, jagain adik-adik. Jadi kita harus ngapain? Harus dengar-dengaran apa kata mama papa. Hebat adik-adik. Nah adik-adik, jadi kalau mama papa bilang nih, adik-adik harus rajin berdoa ya. Adik-adik juga harus rajin berdoa. Kalau adik-adik disuruh mama papanya nih, adik-adik harus rajin belajar ya. Boleh nggak adik-adik males-malesan? Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh. Jadi adik-adik harus rajin belajar. Nah adik-adik sekarang di luar kan banyak virus nih adik-adik. Nah jadi kalau mama papa bilang adik-adik harus rajin cuci tangan. Adik-adik harus pakai masker. Adik-adik harus makan makanan yang sehat. Makan sayur, makan buah, minum vitamin. Jadi harus apa adik-adik? Harus dengerin, harus lakukan. Karena mama papa sayang sama adik-adik. Mama papa nggak pingin adik-adik sakit. Makanya adik-adik harus dengar-dengaran sama mama papa. Harus turutin apa yang mama papa bilang. Karena itu semua demi kebaikan adik-adik tentunya ya. Nah adik-adik, jadi kalau kita ingin seperti Raja Salomo, ingin jadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus yang pertama dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, dan yang kedua kita juga harus dengar-dengaran nasihat orang tua. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya di cerita-cerita selanjutnya. Dadah, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, hari ini kakak ingin membawakan sebuah kisah Alkitab. Tapi sebelumnya kita nonton yuk cuplikan. Di sini ada yang pernah nonton Finding Nemo nggak? Aku. Oh, udah pada nonton semua kan? Gimana kalau kita coba ulang? Ingat-ingat bagian yang penting banget untuk diingat. Silakan menyaksikan ya. Oh my gosh! Nemo's swimming out the sea! Nemo! What do you think you're doing? You're gonna get stuck out there and I'm gonna have to get you before another fish does. Get back here! I said get back here now! Stop! You take one more move, mister. Don't you dare! If you put one fin on that boat, are you listening to me? Don't touch the boat. Nemo! He touched the butt. You just pounded your little tail right back here, Nemo. That's right. You were in big trouble, young man. Do you hear me? I'm coming, Nemo! Get under me, kids! Nemo! Nemo, no! Nemo! Nemo, Nemo! No!
Hurry! Where's Nemo? There! Oh no. Nemo! Nemo? Nemo? It's okay. Daddy's here. Daddy's got you. Daddy, Oh, thank goodness. Dad, I don't hate you. Oh, no. I'm so sorry, Nemo. Nah, tadi adik-adik udah nonton kan cuplikan dari film Finding Nemo? Apa sih yang bisa kalian dapetin dari cuplikan video tersebut? Nah, tadi kita menyaksikan cerita tentang ini dia Nemo dan juga ayahnya namanya Marlin. Nah, ternyata si Nemo ini nggak taat sama perkataan orang tuanya untuk menjauhi kapal besar karena Nemo ditantang oleh teman-temannya. Nah, saat dia hendak kembalikan kepada ayahnya, dia ditangkap oleh penyelam asing karena dia tidak taat pada orang tuanya. Nah, akhirnya si Nemo dan ayahnya Marlin terpisah sangat jauh. Tapi akhirnya ayah Marlin ini bersama dengan Dory bisa bertemu dengan Nemo yang terjerat jaring ikan di lautan Australia. Nah, akhirnya mereka bersatu kembali. Nah, apa sih yang ingin kakak sampaikan pada hari ini? Nah, yang kakak ingin sampaikan itu, kita kadang nih anak-anak muda, anak-anak Tuhan itu hidup banyak dengan dosa di sekitar kita, misalkan dosa menyontek atau dosa tidak taat pada orang tua, banyak sekali dosa. Nah, kenapa sih anak-anak muda atau anak-anak Tuhan seperti kita ini kadang harus dihadapkan banyak dosa? Karena ya kita sebagai anak muda ini belum tahu nih bagaimana bertindak yang secara benar dan juga bijaksana. Maka dari itu, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk taat dan juga mendengarkan perintah dan nasihat dari orang tua kita. Nah, kenapa sih kita harus taat kepada kedua orang tua, mendengarkan perintah dan nasihat orang tua? Karena ini nih ada di kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, Amsal 1 ayat 8 mengatakan kalau kita anak muda, anak Tuhan yang baik harus mendengarkan dan melaksanakan perintah dari orang tua. Nah, maka dari itu kita harus waspada nih terhadap dosa-dosa yang ada di sekitar kita dan tidak melakukan dosa itu sendiri. Nah, gimana sih caranya kita untuk melakukan supaya terhindar dari dosa dan taat kepada orang tua, mendengarkan orang tua? Ya, caranya kita bisa memperhatikan nih saat orang tua sedang menasihati kita. Kalau misalnya kita sedang melakukan kesalahan atau kita nggak mau dengar. Nah, sebenarnya mungkin adik-adik ada nih beberapa yang nggak begitu suka dengan nasihat orang tua, tapi percaya kalau nasihat orang tua itu baik. Kalau misalnya adik-adik ini taat dan mendengarkan perintah dan nasihat orang tua, Tuhan pasti akan memberikan umur yang panjang dan hidup bahagia di dalam keluarga. Sekian firman yang telah kakak sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama dengan Kak Egi. Hari ini anak tanggung bersama dengan Kak Egi ya. Adik-adik, untuk firman hari ini terambil dari Amsal. Ada yang tahu nggak siapa salah satu raja yang menulis Amsal? Raja yang terkenal. Nah, kalian pasti tahu dong dengan Raja Salomo. Oke, hari ini kita mau belajar untuk mengetahui perbuatan yang benar dan mengetahui perbuatan yang salah. Kenapa sih kita
kita perlu tahu perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah supaya kalau dalam hidup ini kita bisa melakukan perintah Tuhan Yesus. Emang kenapa sih Kak kita harus mengetahui yang benar dan yang salah? Karena Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan yang salah apa yang benar? Yang benar dong, perbuatan yang benar. Nah, caranya bagaimana kita mengetahui perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah? Salah satunya, yang pertama kali adalah kita harus baca Alkitab. Nah, di Alkitab itu banyak firman Tuhan yang bisa memberikan kita informasi mana yang benar dan mana yang salah. Salah satunya tertulis di Amsal. Di Amsal Salomo ini ada tertulis di ayat 8 dan ke-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, Raja Salomo di sini mau mengajarkan kita, kalau kita mau mengetahui perbuatan yang benar dan yang salah, kita harus mendengarkan perintah orang tua. Nah, karena orang tua, mereka mempunyai pengalaman hidup yang lebih banyak daripada kita. Mereka tahu yang mana yang salah dan mana yang benar, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Nah, yang kedua, Raja Salomo juga menulis ayat 10 dan ayat yang ke-11. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Nah, Raja Salomo di sini mengatakan kita jangan sampai terpengaruh bujukan orang-orang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Bujukan-bujukan yang seperti apa sih yang harus kita hindari? Bujukan-bujukan yang seperti ini. Kakak yakin adik-adik pasti pernah mengalami kejadian ini di sekolah. Seperti gini. Pada saat adik-adik lagi ujian. Terus adik-adik sudah belajar. Adik-adik mempunyai seorang teman yang tidak belajar. Nah, temannya bilang begini, nanti pas ujian kasih tahu saya dong jawabannya. Menurut adik-adik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang salah? Nah, itu adalah perbuatan yang salah. Meskipun adik-adik berpikir, tapi kan dia teman saya harus membantu dia. Tapi itu kan perbuatan yang salah. Karena pada saat kalian ujian, kalian harus melakukannya dengan kemampuan sendiri. Tidak mungkin kita ujian nyontek temen. Nggak boleh. Atau kalau misalnya ada teman yang sedang berkelahi. Terus adik-adik mau belain teman. Akhirnya malah jadi berantem. Nah, itu bukan perbuatan yang benar adik-adik, itu perbuatan yang salah. Perbuatan yang benar adalah memisahkan mereka, melerai, dan memanggil orang yang lebih tua. Bisa guru, bisa orang tua, sehingga masalahnya bisa dipisahkan. Masalahnya bisa diselesaikan. Oke. Di sini juga Raja Salomo mengatakan di ayat yang ke-15, kalau Raja Salomo mengatakan, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Oke. Adik-adik, kalau misalnya kita sudah berbuat salah, berarti kita melakukan apa adik-adik? Kita melakukan dosa. Nah, kalau berdosa berarti kita nanti akan dihukum Tuhan. Nah, jadi
kita harus bisa menahan diri, menghindari bujukan, dan berbuat yang benar. Karena itu adik-adik, dengarkanlah nasihat orang tua, jauhilah perbuatan-perbuatan yang salah, dan jangan mendengar bujukan-bujukan untuk berbuat yang salah. Sekian dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Waktunya aktivitas. Hari ini kita mau buat aktivitas apa ya Putri Alisa? Kita mau buat tadat mahkota. Ada yang mau? Yuk kita lihat langsung cara pembuatannya. Oke adik-adik, untuk membuat mahkota seperti ini, alat-alat yang perlu adik-adik siapkan ada kertas origami, warna-warni. Adik-adik boleh pakai warna apa aja sesuka adik-adik. Dan tapi satunya kalau bisa yang origami yang lebih menyala atau mencolok warnanya ya. Nah terus adik-adik juga harus siapin lem, siapin gunting, dan spidol. Boleh spidol, boleh pensil. Oke kalau gitu kita buat yuk. Nah adik-adik, origaminya adik-adik buat segitiga. Kalau udah adik-adik buatnya tuh segitiganya jangan hanya satu ya, sesuai ukuran kepala adik-adik, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ataupun 5, pokoknya buat kayak gini. Kalau sudah, nah ini kita harus lem. Contohnya kita gabungin ya, kayak gitu. Ini dilemin. Udah tuh kalau udah gini, tuh kan masih kayak ada kebuka-buka, pokoknya adik-adik rapet-rapetin pakai lem. Kalau udah, nih udah kayak gini, adik-adik lipet, masukin ke dalam sini. Terus dilem lagi. Udah kan, udah jadi kayak mahkota gitu, kayaknya kurang mencolok deh. Malah jadi topi koki. Kita tambahin hiasan mengkilat ya supaya kayak mahkota. Nih yang mengkilat itu buat bulat-bulat yang di atas itu tuh, yang kayak gini. Boleh warna emas, silver, pokoknya warna yang mencolok biar mudah adik-adik sekali gunting langsung banyak. Nih lipat kayak gini. Terus lipat lagi. Lipat lagi. Lipat lagi. Nah, kalau susah bikin buletan, kalau adik-adik punya koin, di koin kayak gini, adik-adik taruh, adik-adik gambar deh. Nah, udah, tuh ada buletan kan, terus gunting. Tuh, jadi buletannya banyak banget kan, jadi adik-adik nggak kerja berulang-ulang kali. Kalau udah, kita tempel deh bulatan ini di ujung-ujung. Nah, jadi deh mahkotanya kita udah ada kelap-kelipnya, jadi deh mahkotanya. Terus adik-adik bisa taruh di kepala adik-adik, adik-adik foto. Pokoknya sekreatif buatan adik-adik. Selamat berkreasi. Nah, itu adik-adik cara pembuatannya. Mudah kan adik-adik? Mudah dong. Nah, adik-adik jangan lupa foto diri kalian dan hasil karya kalian ke email yang ada di bawah ini. Dan WA kakak layan yang kalian kenal. Jangan lupa ya adik-adik, dikumpulkannya paling lambat 18
September 2020. Jangan lupa ya adik-adik. Jadi adik-adik, setelah adik-adik dengar firman Tuhan, apa yang bisa adik-adik terima? Yang pertama, kita harus menghormati orang tua. Tidak boleh berkata kasar sama orang tua. Lalu yang kedua, kita harus mendengar dan mengikuti nasihat orang tua ya. Harus selalu dengar perintah orang tua. Terlebih lagi harus dengar perintah Tuhan. Adik-adik juga harus selalu membaca Alkitab, selalu rajin ibadah. Karena dengan begitu adik-adik bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, adik-adik, sekian dari kakek. Sebelum kakek pergi, kakek mau kasih pesan buat adik-adik. Burung merpati terbang menukik. Burung elang terbang sampai awan. Kalau mau jadi anak yang baik, harus dengar perintah Tuhan. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik tadi udah dengerin cerita kan? Adik-adik seru kan? Nah, untuk merespon firman Tuhan, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 278. Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil. Sekarang kakiku ya. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Salam mulut ya. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Oke, yang terakhir sekarang diriku. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati dirimu yang kecil. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk ke doa syafaat. Tapi kayaknya gimana ya kalau doa syafaat? Kayaknya enakan berdua deh. Tapi kayaknya kakak nggak ada temen nih. Gimana ya? Shh, kok kayaknya ada yang ngintip-ngintip sih tadi? Shh. Kamu siapa? Astaga. Astaga, ini kakek ya? Kakek John? Kakek John? Aduh nyangkut. Ya. Tolong. Ya ampun kek. Tunggu. Ayo.
Aduh, kakek. Aduh, udah tua lincah banget sih, kek. Ih. Maklum. Kakek emang suka berolahraga. Ya nggak gitu juga sih, kek, olahraganya. Kalau olahraga kalau lompat-lompat. Iya, sebentar. Aduh, kek, aduh. Cucu. Sudah lama kita tidak ketemu ya, cucu. Ya? Iya, kakek John. Oh iya. Adik-adik, kakak mau memperkenalkan. Ini namanya kakek John. Kakek John Ndes. Kakek John Ndes. Dari Ndeso. Kamu bisa aja. Jadi, boleh kakek kenalin dulu nih, kakek. Boleh, kek. Silakan, kakek. Aduh, tolong itu. Tolong. Aduh, kakek ini matanya sudah plus. Nah, miring. Tuh, sabar ya, kek ya. Sabar ya. Aduh, salah. Udah. Adik. Cucu. Perkenalkan, nama kakek dipanggil biasanya kakek John. Nah, kalau panjangnya kakek Enjono. Kalau panjangnya lagi kakek Enjono Des. Nah, gitu. Ndesnya sebentar, kek. Ya. Ndesnya apa? Ndes itu kakek. Malu sebenarnya kakek. Malu. Kakek itu orang deso. Bisiknya jangan digigit dong. Aduh, geli. Gemes. Jadi kakek umurnya ini walaupun udah 90 tahun, tapi kakek tetap bugar badannya karena sering olahraga. Awas jatuh. Nanti encok lagi. Ngomong-ngomong, kita mau ngapain ini? Oke, jadi kita mau berdoa syafaat dulu, kek. Berdoa ya. Oke, kalau gitu kita doa syafaat dulu. Kakek boleh minta tolong berdoa untuk bangsa dan negara dan tanah air juga untuk gereja. Boleh. Oke. Cucu, adik-adik semua, kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Walaupun di tengah situasi sekarang, kami tetap percaya Tuhan selalu menyertai kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Presiden dan jajarannya, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Gloria. Berkati setiap pelayanannya, berkati setiap jemaatnya, berkati juga Pelkat PA, berkati adik-adik layan, cucu-cucu kakek, supaya tetap terus dapat beribadah kepada Tuhan. Berkati juga kakak layan ya Tuhan, supaya tetap bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di sekitar kami ya Tuhan.
Bagi yang menderita penyakit umum maupun penyakit COVID, Tuhan kiranya tangan-Mu boleh menyembuhkan mereka agar mereka boleh kembali menjadi orang sehat dan kembali melakukan aktivitas lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga, sertai, dan berkati mereka ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya, segala macam sakit penyakit, agar mereka boleh ada dan terus membimbing kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu, anak-anak klien kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjaga dan menyertai mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu terus menyertai mereka dan mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberi persembahan. Sebelumnya kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 355 yang judulnya Aku Bawa dan Berikan. Oke, sekarang kita lebih semangat lagi adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini persembahannya sudah terkumpul, kiranya senantiasa Kau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gereja. Senantiasa Tuhan mau berkati, amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah mau selesai nih ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 359 yang judulnya Sudah Waktunya. Oke, kita semangat dan bangkit berdiri adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita pulang, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ada yang ngintip ya adik-adik. Oke, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir. Sekarang kami mau tutup ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami selalu Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mau memberikan kesehatan kepada kami.
Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Oke, saat teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang Putri Hilary dan Putri Elisa mau pamitan dulu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!